Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Pasurut masyanau sudehamu akana mangulahon nasouhum, ainunga ditangihon Jehovah suarani anggukku. Tuhan mendengar tangisku. Mazmur pasal 6 ini merupakan mazmur pertama dari 7 mazmur penyesalan, di mana penulisnya dengan rendah hati menyadari kesulitannya akibat dosanya, mengekspresikan duka cita atas hal tersebut dan menunjukkan komitmen baru untuk tetap dekat kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang dipergumulkan Daud saat menuliskan mazmur ini. Tetapi apapun penyebab penderitaannya, Daud mencari Allah untuk mendapat pemulihan. Daud menerima hukuman Allah, tetapi dia memohon Allah untuk tidak menghajarnya di dalam kemarahan. Daud mengakui bahwa jika Allah memperlakukannya dengan keadilan saja dan tanpa belas kasihan, dia akan dimusnahkan oleh murka Allah. Kita sering ingin Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita dan keadilan kepada semua orang lain. Allah dengan kebaikannya mengampuni kita, bukan memberikan kepada kita apa yang layak kita terima. Daud mencurahkan isi hatinya dengan air mata, menangis di hadapan Tuhan. Daud sepenuhnya jujur terhadap Allah. Kita bisa seperti Daud, jujur terhadap Allah. Meskipun kita dipenuhi, mungkin ada kemarahan, ada keputusasaan. Karena Allah betul-betul mengenal kita dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Kemarahan bisa menghasilkan tindakan lahiriah yang gegabah atau depresi di dalam batin. Namun karena percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kita tidak perlu menjadi korban keadaan atau ditekan oleh rasa bersalah karena dosa hingga menghukum diri sendiri. Jujurlah, akuilah kepada Allah, dan Dia akan menolong kita, mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri, berubah menjadi fokus kita kepada Allah yang penuh belas kasihan. Dengan pengalihan fokus kita dari mempersalahkan diri sendiri karena dosa, menjadi fokus kepada belas kasihan Allah, akan menolong kita untuk semakin lebih baik ke depannya. Dan tentunya kita akan bangkit dari keterpurukan kita dan berani menghadapi musuh-musuh kita yang menginginkan kita semakin jatuh dalam mempersalahkan diri sendiri dan akhirnya jatuh kepada keputusasaan. Dan musuh terbesar itu terkadang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Daud. Dia jujur terhadap Tuhan dengan semua kesalahan yang mengakibatkan penderitaannya. Tetapi kejujurannya kepada Tuhan menolong dirinya sendiri untuk dapat merasakan belas kasihan Tuhan dan bukan hanya keadilannya. Sebab jika hanya keadilan yang akan diberlakukan kepadanya tanpa belas kasihan Tuhan, tentu hanya hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Allah berbelas kasih sehingga memampukan Daud dalam menghadapi musuh-musuhnya. Allah mendengarkan tangisan Daud, segala yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan dengan keterbukaan, dengan kejujuran, maka direspon oleh Allah dengan belas kasihannya. Sahabat yang diberkati Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, penderitaan kita, baik itu karena keadaan, baik mungkin memang karena pelanggaran
yang kita lakukan kesalahan atau memang itu adalah bagian yang harus kita tanggung, datanglah kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan keterbukaan. Maka Tuhan yang penuh belas kasihan akan menolong kita untuk berdiri tegak menjalani hidup ini, menolong kita untuk tetap berpengharapan, menolong kita untuk kuat dalam menjalani kehidupan ini, menolong kita mengubah fokus kita menjadi kepada Allah yang penuh belas kasihan. Semua kita pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha kasih, yang mengasihi kita semua dan mengharapkan kedatangan kita kembali kepadanya. Mari datang kepada Tuhan. Kalau kita harus menangis, tetapi bukan soal tangisan, tetapi soal keterbukaan, kejujuran, menyampaikan segalanya kepada Tuhan, sehingga fokus kita beralih menjadi kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, dan itu menjadi cara Tuhan menolong kita untuk berdiri tegap menghadapi segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sangat berbelas kasih kepada kami, dan Engkau mendengarkan setiap seruan kami, setiap hal yang kami sampaikan kepada Tuhan, sehingga kami merasakan bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan melegakan, menenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.